got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nasih dan mansuh. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian nasih. Dari segi etimologi, para ulama ulumul Quran mengemukakan arti kata nasah dalam beberapa makna. Di antaranya adalah menghilangkan, memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, mengganti atau menukar, membatalkan atau mengubah, dan pengalihan. Sedangkan nasah menurut istilah para ahli ilmu usul fiqh adalah membatalkan hukum syar'i dengan dalil yang datang kemudian yang menunjukkan pembatalan secara tersurat atau tersirat, baik pembatalan secara keseluruhan ataupun pembatalan sebagian, menurut keperluan yang ada, atau melahirkan dalil yang datang kemudian yang secara implisit menghapus pelaksanaan dalil yang lebih dahulu. Jadi, nasah itu terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir. Selanjutnya yaitu pengertian mansuh. Mansuh menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus atau dihilangkan atau dipindah ataupun disalin atau dinukil. Sedangkan menurut istilah para ulama, mansuh ialah hukum syara yang diambil dari dalil syara yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum dari dalil syara yang baru yang datang kemudian. Tegasnya, dalam mansuh itu adalah berupa ketentuan hukum syara pertama yang telah diubah dan diganti dengan yang baru, karena adanya situasi dan kondisi yang menghendaki perubahan dan penggantian hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat nasah. Dalam pembahasan mengenai ayat-ayat nasih dan mansuh, perlu diketahui syarat-syarat nasah. Syarat-syarat nasah yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya mansuh atau ayat yang dihapus, dengan syarat bahwa hukum yang dihapus itu adalah berupa hukum syara yang bersifat amali, tidak terikat, atau tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab, bila terikat dengan waktu, maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Karena itu, maka yang demikian tidak dapat dinamakan dengan nasah. Yang kedua yaitu adanya mansuh bih, atau ayat yang digunakan untuk menghapus, dengan syarat datangnya dari syar'i atau Allah, atau dari Rasulullah SAW sendiri yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah. Sebab penghapusan sesuatu hukum tidak dapat dilakukan dengan menggunakan ijma atau konsensus ataupun kias atau analogi. Syarat yang ketiga yaitu adanya nasih atau yang berhak menghapus, yaitu Allah. Kadang-kadang ketentuan hukum yang dihapus itu berupa Al-Quran dan kadang-kadang pula berupa sunnah. Yang keempat yaitu adanya mansuh anhu atau arah hukum yang dihapus itu ialah orang-orang yang sudah akil baligh atau mukallaf. Karena yang menjadi sasaran hukum yang menghapus dan atau yang dihapus itu adalah tertuju kepada mereka. Selanjutnya yaitu pembagian nasah. Umumnya para ulama membagi nasah menjadi 4 macam. 1 yaitu nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Ulama sepakat mengatakan ini diperbolehkan dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mendukung adanya nas dalam Al-Quran. Contohnya yaitu ada ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari, yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 240. Nah, ayat tersebut kemudian dinasah oleh surah yang sama, tetapi pada ayat yang berbeda, yaitu pada ayat 234. Yang kedua yaitu nasah Al-Quran dengan sunnah.
Menurut Manna Khalil Al-Qattan, nasah ini ada dua macam. Yang pertama yaitu nasah Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasah oleh hadis ahad, sebab Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan yakin. Sedangkan hadis ahad zonni bersifat dugaan. Di samping tidak sah, pula menghapuskan sesuatu yang maklum atau jelas diketahui dengan yang madnun atau diduga. Nasah Al-Quran dengan sunnah yang kedua yaitu nasah Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasah demikian dibolehkan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3-4, yang artinya, dan dialah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sedangkan Asy-Syafi'i, ahli zahir, dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain menolak nas seperti ini. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya, apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Yang ketiga yaitu nasah sunnah dengan Al-Quran. Ini dibolehkan oleh jumhur. Sebagai contoh ialah sholat yang dahulunya menghadap Baitul Maqdis berdasarkan sunnah, kemudian dinasah oleh ayat Al-Baqarah ayat 144 untuk menghadap Ka'bah, yang berbunyi fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, yang artinya palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Yang keempat yaitu nasah sunnah dengan sunnah. Dalam kategori ini terdapat 4 bentuk, yaitu 1. Nasah mutawatir dengan mutawatir, 2. Nasah ahad dengan ahad, 3. Nasah ahad dengan mutawatir, 4. Nasah mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama dibolehkan, sedang pada bentuk keempat terjadi silang pendapat, seperti halnya nasah Al-Quran dengan hadis ahad, yang tidak dibolehkan oleh jumhur. Contoh nasah sunnah dengan sunnah ialah mengenai larangan berziarah kubur pada waktu permulaan Islam. Kemudian Rasul dengan hadisnya yang lain membolehkan ziarah kubur setelah masyarakat mengetahui hakikat ziarah kubur. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup nasah. Nasah hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat khobar atau berita yang bermakna amar atau perintah atau nahi atau larangan. Jika hal tersebut tidak berhubungan dengan persoalan akidah yang berfokus kepada zat Allah, sifat-sifatnya, para rasulnya dari hari kemudian, serta tidak berkaitan pula dengan etika dan akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalah. Hal ini karena semua syariat ilahi tidak lepas dari pokok-pokok tersebut. Nasah tidak terjadi dalam berita atau khobar yang jelas-jelas tidak bermakna talab atau tuntutan, perintah atau larangan, seperti janji atau ancaman. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang nasih dan mansuh bukan hanya nasih saja. Ayat yang Allah jadikan pengganti adalah nasih, ayat yang digantikan adalah ayat mansuh. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu hikmah adanya nasah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Karena itu, syariat agama Islam ini menasah semua syariat dari agama-agama sebelum Islam. Sebab, syariat Islam ini telah mencakup semua kebutuhan seluruh umat manusia dari segala periodenya, mulai dari Nabi Adam, yang kebutuhan-kebutuhannya masih sederhana, hingga Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang kebutuhan-kebutuhannya sudah banyak dan kompleks. Yang kedua yaitu selalu menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan di sepanjang zaman. Yang ketiga, untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan, walaupun dari yang mudah sampai yang sulit,
Sebab semakin sulit menjalankan suatu peraturan Tuhan, akan semakin besar manfaat, faedah, dan pahalanya. Demikian akhir pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.